Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 18 Agustus 2025. Sari Berita. Peringati HUT ke-80 RI, Bupati ND ajak refleksi fakta sosial. Peringatan HUT ke-80 RI di Desa Alorawe, Nagekeo berjalan meriah dan hikmat, warga antusias merayakan kemerdekaan. Bersama saya, Jona Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Kabupaten ND. Momentum bersejarah ini dipimpin langsung oleh Bupati ND, Yosef Benediktus Badeoda selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan sejumlah pesan penting terkait kondisi sosial, pembangunan, dan semangat persatuan di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota. Kabupaten ND menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila pada Minggu 17 Agustus 2025. Upacara yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung oleh Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda selaku Inspektur Upacara. Dalam pidatonya, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih kepada masyarakat ND atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin bersama Wakil Bupati selama 5 tahun ke depan. Ia menegaskan komitmennya menjalankan janji politik demi mewujudkan perubahan yang diharapkan masyarakat dalam semangat spirit ND baru. Bupati Yosef juga mengakui, setelah 6 bulan menjabat, upaya mewujudkan mimpi menjadikan ND maju, berdaulat, dan berdaya saing masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data statistik, Kabupaten ND masih tergolong daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, serta masuk dalam 10 besar kabupaten termiskin di NTT dengan angka kemiskinan mencapai 22%. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan statistik, Kabupaten ND masih tergolong dalam kelompok 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan di NTT sendiri, Kabupaten ND termasuk dalam 10 daerah termiskin di NTT dengan tingkat kemiskinan sebesar 22%. Selain persoalan kemiskinan, ia juga menyinggung pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah yang masih jauh dari kata merata. Bupati mencontohkan masyarakat di desa Nilai yang hingga kini belum memiliki akses jalan dan listrik memadai. Kita masih mendengar nyanyian sedih masyarakat Nila yang tidak punya akses jalan dan listrik. Apabila kita ingin refleksi 80 tahun kemerdekaan RI di Kabupaten ND, maka kita harus mengakui bahwa Kabupaten ND, masyarakat Kabupaten ND, batin, pikiran, dan fisiknya kita masih belum merdeka. Dalam kesempatan itu, Bupati Yosef juga menekankan pentingnya penguatan toleransi di Kabupaten ND. Meski dijuluki sebagai kota rahim Pancasila, ia menilai ekspresi religius dan kebudayaan masyarakat masih belum tergambar secara utuh. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut mengekspresikan identitas agama dan budaya masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut simbol agama lain tampil ke ruang publik. Karena di bumi raya Pancasila ini, semua agama diberi ruang tampil yang sama. Tidak ada yang dinominasi, tidak ada pun yang dihapus atau dilarang. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di ND tahun ini juga dimeriahkan dengan parade budaya, atraksi marching band, dan aneka perlombaan rakyat yang digelar usai upacara. RRI ND Ricardus Kota melaporkan. Berita selanjutnya, dihadiri ratusan masyarakat Rawe Raya. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Alorawe, Kecamatan Boawe, Kabupaten Nagekeo berlangsung lancar, aman, dan berjalan hikmat. Laporan Ferry Soo.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Alorawe, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo berlangsung lancar, aman, dan berjalan hikmat. Meskipun berada di pelosok Nagekeo, semangat masyarakat Desa Alorawe, Desa Nagirawe, dan Fojolodorawe yang tergabung dalam Rawe Raya tidak pernah surut untuk menyemarakan momentum bersejarah ini. Acara peringatan diawali misa syukur dan dilanjutkan dengan upacara bendera yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah setempat bersama para guru, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dengan inspektur upacara oleh penjabat kepala desa Alorawe. Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lamabago, menyampaikan rasa bangganya atas partisipasi masyarakat. Menurutnya, meski berada jauh dari pusat keramaian, semangat nasionalisme warga Rawe Raya tetap terjaga kuat sebagai wujud cinta tanah air. Momen merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, momen konsolidasi, membangun soliditas, memupuk kebersamaan untuk membangun dari kampung, membangun dari desa, membebaskan belenggu-belenggu yang masyarakat kampung atau masyarakat desa alami selama ini. Momen ini juga untuk menanamkan, mewujudkan nilai-nilai pengorbanan, perjuangan, air mata dan darah yang telah ditumpahkan oleh para pahlawan RI. Siswa SMK Floras Carlos mengatakan peringatan HUT ke-80 RI ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus menjiwai semangat para pejuang yang telah berjuang dalam mencapai kemerdekaan. Mengingati hari HUT proklamasi ini, harapan kami bahwa kegiatan ini harus terus berlanjut untuk kedepannya agar pemuda-pemuda Indonesia bisa menjiwai jiwa-jiwa para pejuang kita. Dari tempat ini juga kami juga mau mengharapkan untuk kedepannya yaitu fasilitas, terutama fasilitas jalan yang berada di kampung Alorawe ini, agar pemerintah kedepannya bisa memperbaiki jalan di Alorawe ini supaya bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sementara Kepala Desa Nagirawe, Valentinus Lado, dan penjabat Kepala Desa Fojolodorawe, Charles Desawu berharap di momen HUT ke-80 RI ini, kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal. Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal agar sama dengan wilayah lainnya. Menjadi harapan kami bahwa perhatian pemerintah kepada Rawe Raya ini, karena Rawe Raya ini potensi yang cukup besar untuk di Kabupaten Nagekeo. Karena Rawe Raya punya wilayah yang besar setengah dari Kabupaten Nagekeo. Terima kasih. Harapan kita sebagai pemerintah desa agar perhatian dari pemerintah pusat terus ada untuk kemajuan dan pembangunan di 3 wilayah yang kategori wilayah tertinggal, Desa Nagirawe, Desa Fojolodorawe, dan Alorawe. Semoga pembangunan ke depan lebih baik dan keberpihakan terhadap masyarakat lebih besar. Kemeriahan di Rawe Raya terasa saat warga desa bersama pelajar menampilkan berbagai atraksi, mulai dari pentas seni, semarak literasi, lomba-lomba rakyat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak, pemuda, hingga orang tua terlihat antusias ikut serta dalam setiap rangkaian kegiatan. Peringatan ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan di kota, tetapi juga di desa-desa pelosok. Semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat adalah kekuatan yang menjaga persatuan bangsa. Masyarakat berharap peringatan HUT RI di Rawe Raya membawa semangat baru untuk terus membangun desa demi kemajuan Nagekeo dan Indonesia. RRI ND Ferisoo melaporkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende Megi Sigasare menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menilai momen bersejarah ini harus menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa. Laporan Rovinus Wula. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende Megi Sigasare menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menilai momen bersejarah ini harus menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa.
Menurut Megi, kemerdekaan adalah hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan, apalagi oleh generasi muda. Anak muda harus kembali menyalakan minat terhadap kisah perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan Megi kepada RRI di Ende, Minggu 17 Agustus 2025. Ia menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengenalkan budaya lokal melalui konten kreatif di era digital. Tantangan zaman yang begitu cepat, menurutnya jangan sampai membuat sejarah kerakyatan dan budaya lokal hilang di telan zaman. Megi juga menyoroti perlunya pelibatan perempuan secara aktif dalam mengisi kemerdekaan. Ia mengatakan perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan pembentuk mentalitas generasi masa depan. Kaum perempuan perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menyumbangkan gagasan untuk kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan. Menurutnya, peran strategis perempuan juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih RRI, Dirgahayu RI ke-80. Semoga ke depan kita merasakan pembangunan yang lebih mantap lagi untuk ke depannya. Nah, pesan bagi kaum muda tentu di era digital sekarang ini kita mempunyai tantangan yang sangat berat, khususnya tentang bagaimana kita memperkuat budaya lokal kita supaya tidak luntur dengan adanya era digital itu, dan tentu lewat banyak segi, misalnya dengan konten kreatifnya itu bisa mengangkat warisan budaya daerah kita. Para kaum perempuan tentu kita berharap untuk lebih aktif lagi wujud pembangunan kaum perempuan dalam hal pembentukan generasi muda. Tantangan ke depan Indonesia Emas 2045 itu tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Megi menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh tertinggal dalam menguasai teknologi dan menjawab tantangan bangsa. Ia mendorong agar perempuan terus berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing sebagai bentuk perjuangan di era modern. Selain itu, Megi mengingatkan pemerintah agar serius menjalankan visi misinya. Ia menegaskan bahwa rakyat harus bisa melihat dan merasakan langsung dampak dari pembangunan yang dijanjikan. Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta penyediaan rumah layak huni dan pendidikan murah bagi masyarakat miskin. Menurutnya, hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses kesehatan murah, layanan publik yang memadai, serta infrastruktur jalan dan air bersih hingga ke pelosok daerah, dan ini yang seharusnya menjadi makna dari kemerdekaan yang sejati. RRI Ende, Rovinus Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 406 warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B ND memperoleh remisi pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, dan dari sejumlah tersebut 201 orang mendapat remisi umum, sementara 205 orang lainnya menerima remisi dasawarsa. Laporan Suimam. Upacara penyerahan remisi berlangsung di halaman Lapas ND pada Sabtu 16 Agustus 2025 dipimpin langsung Bupati ND Yosep Benediktus Bade Oda. Kehadiran Forkopimda, lembaga mitra, pegawai lapas, serta warga binaan turut memeriahkan jalannya acara. Kepala Lapas ND Taufik Hidayat menegaskan bahwa pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi penghargaan atas perubahan diri. Remisi ini adalah bukti bahwa negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi ruang kepada setiap insan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang berguna. Remisi bukan hak mutlak, tetapi penghargaan atas upaya dan kesungguhan. Kemeriahan upacara ditandai dengan tarian penyambutan warga binaan, penampilan pasukan baris berbaris pramuka Gugus Dharma Ria Wongge, paduan suara, dan pembacaan puisi. Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti warga binaan yang menerima remisi, termasuk satu orang langsung dinyatakan bebas. Taufik menambahkan bahwa kehadiran Bupati dan Forkopimda menjadi energi positif bagi jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, dukungan tersebut akan
memperkuat komitmen Lapas ND dalam menjalankan tugas pembinaan dengan integritas dan konsistensi. Pemberian remisi diharapkan mampu memotivasi seluruh warga binaan untuk meningkatkan perilaku positif serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Harapan besar juga ditujukan agar mereka siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang berdaya dan bermanfaat. Berita terakhir. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami akan hadirkan feature dengan judul Menyulam Nasionalisme dari ND bersama reporter kami Lady Badin. Di sebuah kota kecil di timur Indonesia, di tempat matahari pertama kali menyentuh bumi Nusantara setiap pagi, tumbuh sebuah pohon sukun yang diam, namun menyimpan nyala api sejarah bangsa. Di bawah pohon inilah Bung Karno, sang proklamator, merenung dalam pengasingannya. Dalam sunyi, ia bertanya, apa dasar yang bisa mempersatukan bangsa yang begitu beragam? Dari keheningan ND, lahirlah gagasan besar Pancasila. Kini setiap tanggal 17 Agustus, Taman Renungan Bung Karno menjadi magnet, bukan sekedar tempat wisata sejarah, tapi tempat jiwa-jiwa Indonesia berkumpul dan merenung kembali. Kalianus Nusa, penjaga taman, menyambut setiap langkah dengan senyum penuh arti. Spirit yang diwariskan Bung Karno di ND ini sangat luar biasa sebetulnya. Bahkan di tempat ini beliau mendapatkan ilham tentang Pancasila. Bagaimana dalam keadaan situasi tertekan, diintimidasi dan dikekang segala aktivitas politik, tapi Bung Karno justru malah menemukan hal yang mempersatukan bangsa ini dengan mendapat ilham atau wahyu yang di bawah pohon sukun ini. Jauh-jauh dari Bandung, Pras Purworo datang dan merasakan spirit nasionalisme itu di rindangnya pohon sukun. Ia berdiri di bawah pohon itu, matanya menerawang ke langit. Pengorbanannya luar biasa. Di 4 tahun diasingkan di sini, menjadi semangat buat kita generasi baru, generasi muda yang sudah tinggal menikmati kemerdekaan. Kan pahlawan dulu berjuang sampai berkorban, diasingkan tapi tetap punya semangat akan merdeka. Dari Jawa Tengah, datang seorang anak muda bernama Suryati. Wajahnya tampak kagum saat berdiri di bawah pohon sukun. Saya baru tahu ternyata di sini Bung Karno itu terinspirasi menemukan 5 prinsip dasar Pancasila. Luar biasa. Jadi tempat ini memang sangat harus dijaga ya, karena menjadi satu tempat di mana Bung Karno itu menemukan dasar-dasar negara kita gitu. Jadi saya juga amazing banget waktu kesini, wah luar biasa. Ternyata kita menemukan suatu tempat yang sangat bersejarah, tidak sengaja gitu, tapi Masya Allah ternyata ini harus kita kabarkan kayaknya ke semua orang gitu, bahwa di ND ini punya tempat bersejarah yang harus kita kunjungi. Baginya, kunjungan ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi perjalanan untuk mengenal lebih dalam arti menjadi Indonesia. Dan ada pula keluarga Anto. Mereka datang bersama anak-anaknya, berjalan menikmati rindangnya pepohonan, dan melihat relief cerita perjalanan Bung Karno di ND sambil sesekali bercerita tentang Bung Karno. Di
dalam pelajaran sekolah setidaknya mereka bukan hanya mendengar saja di sekolah, tapi mereka betul-betul menyaksikan, oh ya betul di Ende ini namanya kota sejarah, di sini ada teman renungan Bung Karno yang dimana butir-butir Pancasila dihasilkan di sini dan tempat pengasingan Bung Karno yang ada di sebelah sana. Jadi ya setidaknya mereka bukan hanya mendengar dari sisi mata pelajaran di sekolah saja, tapi mereka juga bisa betul menyaksikan secara langsung. Nah, mungkin di situ supaya mereka bisa lebih mengingat lah terkait hal-hal tersebut. Senang karena bisa melihat sendiri tempat Bung Karno merumuskan Pancasila di bawah pohon sukun. Taman Renungan Bung Karno bukan sekedar tempat, ia adalah taman jiwa, taman kebangsaan. Disinilah kita diajak merenung kembali bahwa kemerdekaan bukan hanya seremoni, tapi panggilan untuk menjaga nilai-nilai luhur, persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman. Dari pohon sukun yang diam, lahir gagasan yang menyatukan. Dari Ende, cahaya Pancasila menyinari Nusantara. Dan dari setiap jiwa yang datang, semangat Indonesia terus menyala. Di bawah pohon sukun ini, kita tidak hanya mengenang, kita berjanji untuk terus menjaga Indonesia dengan hati yang merdeka dan dengan semangat Pancasila yang tak pernah padam. Pendengar, sekian warta berita pagi ini edisi Senin 18 Agustus 2025. Saya Joana Bara mengucapkan terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.